Ya, silakan, Bing. Ya, baik. Selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 24 Juli 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness dengan judul saat ini judulnya Tuhan dinyatakan di dalam daging. Baik teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulaikan, kita sediakan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk kembali akan mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk menyediakan hati kami, pikiran kami, untuk terbuka bagi penerangan firman. Dan terima kasih untuk berkat Roh Kudus, yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh tahu apa itu kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati jaringan internet selama proses Zoom berlangsung. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Dan terima kasih Tuhan untuk bersama-sama dengan kami sepanjang Bible Study ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, saat ini kita memasuki satu judul yang baru ya, Tuhan dinyatakan di dalam daging. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, mengenai keilahian. Jadi pelajaran tentang kemanusiaan Kristus atau Tuhan dinyatakan di dalam daging, ini akan sulit ya untuk dimengerti, akan bukan sulit dimengerti, akan kurang ya, akan kurang melihat keindahan keilahian ya yang nyata di dalam daging sebelum kita mempelajari keilahian dengan sebenarnya ya. Dan pada 4 bab pertama, mulai dari pendahuluan ya, preface, kita telah mempelajari bagaimana keilahian Kristus ya. Ya, 4 bab pertama, bagaimana keilahian Kristus dan bagaimana penulis saat ini yaitu Wagoner mengangkat kemuliaan Kristus yang kemuliaan Kristus pada posisi yang sebenarnya, di mana kita tahu bersama bahwa dulu ya saat buku ini ditulis ada banyak dari pemimpin kita tidak meyakini bahwa Yesus itu sejajar dengan Bapa. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung ya, dan salah satu pandangan yang menyatakan bahwa Yesus itu ciptaan, itu yang telah kita bahas kemarin ya, di Wahyu pasal 3 ayat 14, yaitu Archangel atau Kristus itu adalah penghulu yang pertama kali diciptakan. Tapi penjelasan Wagoner kita udah bisa mengerti apa arti dari Archangel. Jadi Archangel ini bukan dia yang pertama kali diciptakan ya. Dengan membandingkan ayat-ayat mengenai keilahian Kristus, kita bisa melihat justru sebaliknya ya, dalam penjelasan-penjelasan tersebut, bahwa Yesus itu betul-betul pencipta segala sesuatu. Ya, Yesus itu betul-betul adalah ilahi yang setara dengan Bapa, di mana Bapa sendiri memberi penghormatan ya, Bapa sendiri menyebut
Yesus itu, anak itu sebagai Tuhan, ya. Jadi kita melihat bagaimana Waggoner mendudukan ya posisi dari keilahian Kristus pada tempatnya yang pada waktu itu tidak dianggap seperti itu ya. Dan kita tahu bersama bagaimana keilahian Kristus dari melihat ya penyataan firman Tuhan, bagaimana kuasa penciptaannya, bagaimana kedudukannya, bagaimana penghormatannya, dan bagaimana bukti-bukti ya dari perjanjian lama, perjanjian baru membuktikan bahwa dia adalah betul-betul ilahi ya, adalah Tuhan yang sejajar dengan Bapa, memiliki segala kemuliaan ya, memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa, dan bahkan pada bab 3 pada pasal 3 kita belajar bahwa dia akan datang ya dengan kemuliaan, itu adalah Tuhan dan itu adalah Kristus sendiri ya yang akan datang. Nah, teman-teman, pada saat ini sekilas ya kita gambaran tentang Kristus yang maha kuasa, kita akan belajar bagaimana dia menjadi daging ya. Baik, kita lanjut ya kepada materi kita. Dalam firman itu telah menjadi dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tidak ada kata-kata yang lebih jelas yang menunjukkan bahwa Kristus adalah keduanya, yaitu Allah dan manusia. Jadi ayat ini merupakan satu penyataan yang paling jelas ya bahwa Yesus itu memiliki dua unsur ya, yaitu ilahi, Allah, dan manusia. Semula ilahi ya, dia mengambil atas dirinya sendiri kealamian manusia dan berjalan di antara manusia sebagai seorang manusia. Jadi semula dia itu ilahi ya, Allah, Tuhan. Tetapi mengambil atas dirinya sendiri alamiah, bagaimana natural manusia ya, dan berjalan di antara manusia sebagai ya. Halo? Apa kedengaran? Dengaran, Uncle. Ya. Share screen-nya kelihatan? Hilang, Uncle. Oh, hilang. Joy, apa boleh share screen lagi? Halo Joy, boleh maksudnya host lagi, kasih host sama kita? Sudah? Ya. Jadi teman-teman, jadi semula Yesus itu adalah ilahi, dia mengambil atas dirinya sendiri alamiah manusia dan berjalan di antara manusia sebagai seorang manusia. Kecuali pada saat-saat ketika keilahiannya keluar ya, seperti kejadian pembersihan Ka'bah. Kita tahu bersama waktu Yesus membersihkan Ka'bah, itu betul-betul keilahian saat dia menghakimi dunia ya, itu terpancar, dan orang-orang yang saat itu berjual beli di Ka'bah itu lari tunggang langgang ya, ketakutan karena keilahian